kabar hari ini? Di videoku kali ini aku akan bagiin nih tips memulai berjualan di marketplace dan pasti laris. Ini bagi kamu yang bingung cara berjualan online atau justru kamu yang sudah memulai tapi malah sepi order. Aku punya tipsnya. 5 tips untuk membuat toko online Anda pasti ramai hanya dalam waktu 5 hari. Tips yang pertama, buka toko online Anda. Ya dong, pasti. Karena tanpa toko online, di mana Anda akan jualan kan? Kalau Anda akan membuka toko online, saran saya Anda buka di semua marketplace yang ada. Karena menurut penelusuran saya pribadi, karena saya pernah berjualan di marketplace, dan untuk tetangga-tetangga saya nih, ibu-ibu online yang suka belanja online, mereka mempunyai toko marketplace sendiri langganannya. Jadi marketplace ini punya pemasaran orang yang berbeda-beda dan punya langganan yang berbeda-beda. Jadi saat kamu membuka toko online di semuanya, otomatis kamu menjangkau semua customer online Anda. Dan saat kamu menjangkau semua customer online yang suka berbelanja online ini, berarti kemungkinan untuk orang-orang yang suka berbelanja online ini untuk berbelanja di toko kamu itu semakin besar dan membuat toko Anda semakin berpunya peluang besar untuk mendapatkan pelanggan. Dan tips yang kedua adalah kualitas produk Anda harus terjamin. Itu penting banget ya teman-teman. Kalau kualitas produk kita itu bagus, orang yang pernah berbelanja ke kita akan berulang kali belanja lagi dan belanja lagi ke kita. Dan jika seterusnya dia berbelanja di Anda dan kualitas barang Anda itu bagus, bahkan barang yang tidak Anda jual pun mereka akan tanyakan kembali kepada Anda bahwa apakah Anda punya stok barang ini? Itu bukti kepercayaan pelanggan dan akan membuat toko Anda besar. Tapi jika kualitas barang yang Anda jual itu sangat benar-benar buruk, itu justru akan memperburuk citra toko Anda dan bahkan marketplace akan memblokir Anda di situsnya. Dan tips yang ketiga adalah jual produk Anda dengan harga bersaing. Di sini saya tekankan Anda menjual barang Anda dengan harga yang bersaing dengan toko-toko lain, bukan terlalu rendah atau banting harga karena itu akan sangat merugikan toko kita, atau sangat mahal karena itu juga sangat berpengaruh. Soalnya di marketplace itu saat seorang mencari produk, semua produk akan muncul dengan perbandingan harga yang relevan. Saat harga Anda di bawah, mungkin toko Anda akan ramai, tapi mungkin keuntungan kita tidak akan maksimal. Tapi saat harga Anda di atas harga pasaran, otomatis pelanggan tidak akan melirik toko Anda. Untuk tips yang keempat adalah pasang foto produk yang paling menarik dan juga buat judul yang paling mudah dicari. Demikian, karena seseorang yang berbelanja online, mereka hanya dapat melihat foto produk yang Anda sediakan. Jika foto produk yang Anda sediakan itu tidak menarik, maka dia akan mencari produk lain yang lebih menarik. Dan untuk judul harus sesuai dengan kata kunci yang paling sering dicari oleh customer. Tips yang kelima adalah buat penilaian toko online Anda. Ini adalah tips yang paling penting dari semua tips yang sebelumnya. Kenapa penting? Karena penilaian itu adalah bukti bahwa toko Anda benar-benar real dan benar-benar bukan bot gitu loh maksudnya. Sebagian besar customer berbelanja di toko marketplace melihat bagaimana rating penilaian toko Anda dulu. Apakah penilaiannya bagus atau jelek? Tapi mungkin ada pertanyaan, saya kan baru buka, terus bagaimana saya bisa dapat penilaian? Yang belanja aja belum ada. Caranya adalah buat penilaian Anda sendiri. Gimana caranya? Anda memposisikan diri Anda sebagai customer.
berbelanja di toko Anda sendiri. Dengan begitu kan Anda bisa tuh bikin penilaian sesuka Anda. Berbelanja di toko sendiri, kok bisa? Bagaimana? Nah, ini ya, kalau tips yang saya gunakan ini adalah tips yang paling berpengaruh karena saya pernah menjalani ini sendiri. Caranya, saya menggunakan HP saya yang satu lagi untuk berbelanja di toko online saya sendiri. Saya order toko saya melakukan pembayaran, dan setelah itu kan muncul resi di toko saya. Nah, saya buka toko saya kirimkan paket yang saya masukkan alamatnya di toko HP, di HP saya yang sebagai customer. Saya masukkan, saya kirimkan barang. Kebetulan alamatnya itu saya kirimkan ke orang tua saya. Sebenarnya Shopee itu tidak bisa mendeteksi barang yang kita kirim. Jadi yang penting resi ini berjalan. Itu untuk mendapatkan penilaian tentunya ya. Tapi kalau Anda jualan HP tapi Anda kirimnya kardus, itu udah masuk penipuan, karena ini kita akan mengadakan penilaian sendiri dan kita yang sebagai customer. Jadi kita kan nggak nipu diri sendiri dong maksudnya. Akhirnya saya kirim paketnya ke kedua orang tua saya. Hitung-hitung saya ngirim paket dan resinya berjalan. Setelah paketnya sampai, resinya di situ tercantum selesai. Dan saat resi tercantum selesai, di akun HP saya yang sebagai customer, saya diminta untuk konfirmasi barang terima dan langsung disuruh untuk melakukan penilaian. Saya lakukan penilaian, saya masukkan nilai bintang 5, saya kasih penilaian bagus tentang komen-komen barang yang bagus. Akhirnya selesai, dan benar ampuh, 3 hari setelah itu langsung ada yang berbelanja. Kenapa begitu? Karena orang tidak akan pernah mau, bahkan sungkan untuk berbelanja di toko Anda jika toko Anda belum ada penilaian. Mereka ragu-ragu apakah barang yang Anda beli itu bagus atau tidak, barang yang Anda jual itu bagus atau tidak. Mereka tidak tahu, makanya mereka butuh penilaian. Dan saat seorang mau belanja, pasti mereka melihat bagaimana nih penilaiannya, bagaimana track record barang-barang yang dia jual. Saat penilaian Anda bagus, mereka pasti akan pesan. Tapi saat penilaian Anda di bawah 3, itu saya jamin gak akan ada yang pesan. Teman, itu saja video yang bisa saya bagikan, ilmu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang baik, dan saya minta supportnya dari kalian supaya kalian mau menekan subscribe, like, dan komen di bawah. Bagi Anda yang kurang jelas atau mau menanyakan, boleh juga tinggalkan komen di bawah ya. Di sini saya sebenarnya cuma mau berbagi ilmu aja yang saya tahu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bye bye teman-teman.